Cara menghitung standar deviasi untuk data berkelompok. Data berkelompok di sini yang dimaksudkan adalah data yang sudah kita bagi atau kita kelompokkan ke dalam kelas-kelas. Rumus untuk mencari standar deviasi data berkelompok adalah S sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat dikali FI dibagi N min 1. Di mana S itu adalah standar deviasi atau nilai standar deviasinya, XI nilai tengah kelas ke I, X bar nilai rata-rata sampel, N jumlah sampel, FI frekuensi kelas ke I. Contoh, diketahui data distribusi frekuensi lamanya mahasiswa mengakses internet dalam 1 minggu. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya sudah dikelompok-kelompokkan ke dalam beberapa kelas, di mana pengelompokan di sini berdasarkan waktu atau lamanya akses internet. Dalam hal ini satuannya adalah jam. Ada yang 10-14 jam, kita lihat ada sekitar 4 mahasiswa yang mengakses. Kemudian waktu aksesnya selama 15-19 jam ada 8 mahasiswa. 20 jam sampai 24 itu ada 5 mahasiswa. 25 sampai 29 ada 2 mahasiswa. 30 sampai 34 jam itu ada 1 mahasiswa. Di sini total sampel yang kita gunakan ada 20. Nah, berdasarkan data ini, jadi jelas di sini adalah data berkelompok ya. Data yang sudah kita bagi ke dalam kelas-kelas. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa nilai standar deviasi dari data tersebut. Jadi untuk menghitung standar deviasi data berkelompok ada sedikit berbeda dengan untuk data yang tidak berkelompok. Nah, perhatikan cara kita menghitung standar deviasi untuk data berkelompok. Nah, rumus yang kita gunakan tadi, S sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat dikali FI dibagi N min 1. Nah, sebelum kita menghitung nilai standar deviasi ini, atau sebelum kita masukkan nilai-nilai ke dalam rumus, maka pertama kita harus cari dulu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata untuk data berkelompok juga berbeda dengan nilai rata-rata untuk data yang tidak berkelompok. Maksud saya, rumusnya juga beda. Ya. Jadi kalau untuk data berkelompok, untuk mencari rata-rata, sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan N. Nah, FI di sini adalah frekuensi setiap kelas. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini adalah ada 4, ada 8, ada 5, 2, dan 1. Ya. Sedangkan XI, ya, XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari setiap kelas. Nah, jadi untuk mempermudah perhitungan, maka saya akan coba buat tabel bantunya. Di sini ada kolom XI, kemudian di sini ada kolom FI kali XI. Nah, kita lihat, kita isi dulu kolom XI. XI itu adalah nilai tengah. Ya. Nah, jadi kita lihat, kelas yang pertama itu adalah 10-14 jam. Nah, berarti nilai tengahnya adalah nilai yang ada di tengah-tengah. Untuk gampangnya, kita jumlahkan 10 ditambah 14 dibagi 2. Berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi untuk kelas pertama XI-nya 12. Nah, kemudian untuk kelas kedua juga sama. 15 ditambah 19 kita bagi 2. Ya, 34 dibagi 2. Nanti ada 17. Dan seterusnya sampai
kelas terakhir itu adalah kelas 30 sampai 34. Nah, nanti kalau XI sudah ketemu, maka saya buat lagi satu kolom di sebelah kanannya, itu kolom FI dikali XI. Jadi nilai frekuensi setiap kelas dikalikan dengan nilai tengah dari setiap kelas. Ketemulah nanti FI dikali XI. Nah, di sini kita lihat nilai tengah dari setiap kelas. Terlihat bahwa untuk kelas pertama itu nilai tengahnya 12, nilai yang kelas kedua 17, kelas ketiga 22, kelas ketiga kelas ketiga 22, kelas keempat 27, dan kelas kelima 32. Nah, untuk mengisi kolom FI kali XI, kita tinggal kalikan saja ya, frekuensi dari setiap kelas dengan nilai tengahnya. Misal, untuk kelas pertama, yaitu kelas 10 sampai 14, FI-nya 4, XI-nya 12. Maka FI kali XI itu sama dengan 48. Ya. Nah, jadi tinggal kita isi. Nah, kemudian kelas kedua juga sama, sampai kelas ke-5. Ya. Nah, kemudian untuk hasil perkalian FI dengan XI untuk setiap kelas kita jumlahkan, yaitu hasilnya 380. Nah, nilai 380 ini kita masukkan ke rumus, ya, rumus untuk mencari nilai rata-rata tadi, yaitu sigma FI kali XI. Jadi 380 ini merupakan nilai dari sigma FI dikali XI, ya, dibagi dengan N. Nah, N-nya di sini ada 20. Berarti X rata-rata itu sama dengan 380 dibagi 20. Ketemu hasilnya 19. Nah, inilah merupakan nilai rata-rata untuk data berkelompok. Ya. Nah, kemudian kalau X bar atau X rata-rata sudah ketemu, maka saya akan buat tabel bantu lagi untuk mencari nilai XI min X bar kuadrat dikali FI, ya, sesuai yang ada di rumus untuk mencari standar deviasi data berkelompok. Ya. Nah, ini saya tambah kolom XI min X bar kuadrat dan kolom XI min X bar kuadrat dikali FI. Ya. Sebenarnya kalau mau langsung ke langsung ke kolom XI min X bar kuadrat dikali FI juga bisa. Ya, cuma di sini saya sengaja biar bisa terlihat step by stepnya, langkah demi langkahnya, biar bisa kita pahami. Ya. Nah, kita lihat dulu kolom XI min X bar kuadrat. Kita lihat di sini untuk kelas pertama, ya, untuk kelas 10 sampai 14, XI min X bar kuadrat itu sama dengan 49. Ya, hasilnya 49. Nah, di sini juga sudah saya perlihatkan perhitungannya didapatkan dari mana 49, yaitu nilai XI. XI itu adalah tadi apa? Nilai tengah, 12. Ya. 12, XI nilai tengahnya 12 untuk kelas pertama, dikurang 19. 19 tadi apa? 19 tadi adalah nilai rata-rata yang sudah kita hitung di rumus yang ada di bawah, tabel ini. Nah, berarti 12 dikurang 19 kita kuadratkan, berarti 7 dikuadratkan sama dengan 49. Nah, jadi XI min X bar kuadrat untuk kelas pertama nilainya 49. Nah, begitu juga untuk kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, dan kelas ke-5. Ya. Nah, kemudian kolom di sebelahnya lagi itu adalah XI min X bar kuadrat dikali FI. Jadi kolom yang satu ini, ya, yang XI min X bar kuadrat, tinggal kita kalikan saja dengan FI. Ya, tinggal kita kalikan saja dengan FI. Berarti untuk kelas yang pertama itu 49 dikali dengan FI, ya. Jadi 196.
Ya, untuk kelas kedua berarti 4 dikali dengan 8, 32. Kelas ketiga 9 dikali 5, 45, dan seterusnya sampai kelas kelima itu 169 dikali dengan 1 hasilnya 169. Nah, nilai XI min X bar kuadrat dikali F ini kita jumlahkan, itu ketemu atau dihasilkan 570 ya, 570. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan ke rumus ya, tinggal kita masukkan ke rumus untuk mencari standar deviasi. Lihat rumus yang di bawah. Jadi 570 ini merupakan nilai sigma XI min X bar kuadrat dikali FI. Ya, itu 570 dibagi N min 1. Nah, N-nya kita sudah tahu, sudah dapat kita lihat di tabel, itu adalah N-nya totalnya adalah 20. Berarti S itu sama dengan akar ya 570 dibagi 19. Nah, sehingga hasilnya atau ditemukan S sama dengan 5,48. Jadi standar deviasi untuk data berkelompok ini ya, berdasarkan tabel ini itu adalah 5,48.